يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bagian dari isim ma'rifat, yaitu isim dhamir. Namun sebelum lebih lanjut mengurai tentang masalah isim dhamir, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekedar melakukan review untuk yang kemarin bahwa pembahasan tentang klasifikasi isim menjadi isim nakiro dan isim ma'rifat itu harus difahami sebagai materi prasyarat yang pada akhirnya sangat bermanfaat untuk materi-materi lanjutan. Murid-murid kita kurang begitu siap untuk menerima pembahasan tentang mubtada khabar, tentang na'at man'ud, tentang hal, tentang munada, tentang la'allatil nafil jinsi, dan seterusnya. Kalau seandainya murid-murid kita tidak faham apa itu isim nakiroh, apa isim ma'rifat. Kemarin sudah banyak kita bincangkan masalah itu. Kemudian untuk memberikan kemudahan, kemarin saya tegaskan bahwa kenapa kok kemudian sebuah kalimat itu disebut sebagai isim nakiroh? Jawaban sederhananya adalah karena kalimat ini bukan termasuk dalam kategori isim ma'rifat yang sudah ada pembagiannya. Di antara bagian-bagian dari isim ma'rifat itu adalah ada isim dhamir, ada isim mausul, ada isim isyarah, ada isim alam, ada isim plus al, ada al-mudhaf ilal ma'rifah. Itu semuanya ada 6. Itu semacam itu. Kita sekarang mulai mengkaji masing-masing dari isim ma'rifat yang 6 itu. Yang pertama kita mulai dari isim dhamir. Gitu. Secara sederhana bisa diterjemahkan bahwa isim dhamir itu adalah kata ganti. Kata ganti. Begitu. Menggantikan apa? Menggantikan orang pertama, menggantikan orang kedua, menggantikan orang yang ketiga. Orang pertama yaitu orang yang berbicara. Ya, ini disebut sebagai mutakallim. Orang yang kedua, orang yang diajak bicara. Mukhatab. Ya. Orang yang ketiga adalah yang dibicarakan. Ini ghaib. Itu semacam itu. Jadi isim dhamir itu ada kata ganti. Menggantikan apa? Menggantikan orang pertama yang kemudian disebut sebagai orang yang berbicara, yaitu mutakallim. Menggantikan orang kedua yang diajak bicara, atau dalam bahasa kita dikenal dengan mukhatab, atau menggantikan orang ketiga yang dibicarakan, atau kita sebut sebagai ghaib. Itu semacam itu. Jadi isim dhamir itu pasti mewakili mutakallim, orang yang berbicara, mewakili mukhatab, orang yang diajak bicara, mewakili ghaib yang dibicarakan. Jadi isim dhamir itu pasti menggantikan itu, menggantikan mutakallim, yaitu bisa jadi ana di sini, bisa jadi nahnu di sini, ya. Menggantikan mukhatab bisa anta, antuma antum, bisa anti, antuma antunna, ya. Menggantikan ghaib
bisa jadi huwa huma hum, bisa jadi hiya huma hunna. Jadi isim dhamir itu semacam itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengganti, kata ganti itu menggantikan orang pertama, menggantikan orang kedua, menggantikan orang ketiga. Menggantikan orang pertama disebut sebagai yang pertama, orang yang berbicara, bisa jadi ana, bisa jadi nahnu. Orang kedua itu disebut sebagai mukhatab, bisa jadi anta, bisa jadi anti. Ya, menggantikan ghaib atau yang dibicarakan orang ketiga, bisa jadi huwa huma hum, bisa jadi hiya huma hunna, dan seterusnya. Itu adalah isim dhamir. Yang penting adalah dalam konteks isim dhamir ini adalah bagaimana klasifikasi yang yang sistematis. Itu semacam itu. Secara umum isim dhamir itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai dhamir baris, ada yang disebut sebagai dhamir baris, ada yang disebut sebagai dhamir mustatir. Itu semacam itu. Ya. Baris itu apa maksudnya? Baris itu tampak. Ada tulisannya. Mustatir itu apa? Mustatir itu maksudnya tidak ada tulisannya, tidak tampak, akan tetapi dianggap ada dhamir. Ya. Kalau baris itu ada tulisannya. Ada tulisan. Berarti di sini tampak. Gitu ya. Kalau mustatir itu tidak ada tulisan, akan tetapi tidak ada tulisan. Gitu. Tidak ada tulisannya, akan tetapi dianggap ada dhamir. Ada dhamir. Begitu. Ya, dhamir secara umum ada yang kelihatan, tulisannya kelihatan, ada yang tidak ada tulisannya, akan tetapi dianggap ada dhamir. Jadi isim dhamir itu ada dua macam, ada yang baris, ada yang mustatir. Baris itu maksudnya kelihatan, ada tulisannya, tampak, sedangkan mustatir itu tidak ada tulisannya, tidak tampak yang namanya isim dhamir itu, akan tetapi dianggap ada isim dhamir. Itu namanya dhamir mustatir. Ya, begitu. Saya lanjutkan untuk pembagiannya. Nah, dhamir baris ini dibagi menjadi dua. Ada dhamir baris munfasil, ada dhamir baris muttasil. Yang munfasil itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori marfu atau dibaca rofa. Ada yang masuk dalam kategori mansub, dibaca nasab. Yang muttasil ada tiga macam. Ada yang berkategori marfu, ada yang berkategori mansub, ada yang berkategori majrur. Itu semacam itu. Sedangkan yang mustatir itu dibagi menjadi dua. Ada yang mustatirnya itu adalah wujuban. Ada yang mustatirnya itu adalah jawazan. Jadi secara umum skema berpikir kita ketika kita membahas tentang isim dhamir, dhamir itu ada dua macam. Ada yang baris, kelihatan, ada tulisannya. Ada yang mustatir, tidak ada dhamir, akan tetapi dianggap ada dhamir. Ya, yang baris itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya munfasil. Infasola itu artinya terpisah. Ya, terpisah itu maksudnya bisa berdiri sendiri. Begitu, bisa berdiri sendiri. Ini di sini ada yang marfu yang dibaca rofa, ada yang mansub. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yang mansub iyahu, iyahuma, iyahum. Di buku sudah ada, tinggal menulis, ya, tinggal membaca, menghafalkan, begitu ya. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu adalah munfasil yang dhamir baris yang munfasil. Munfasil itu maksudnya apa? Dia bisa berdiri sendiri, dia tidak butuh bantuan yang lain untuk kemudian bisa eksis. Lain dengan muttasil. Muttasil itu artinya ittasala, akan bersambung. Ya, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ini tak, ja'altu. Tu dalam lafaz ja'altu itu adalah dhamir baris yang
yang muttasil, yang marfu, ini berkedudukan fa'il ini kebetulan. Ya. Misalnya yang mansub ja'alana, nah di sini ja'alanallahu. Ja'alanallahu ini jadi maf'ul bih di sini. Ya. Kemudian yang majrur misalnya bihi, bihima, bihim, ada b-nya. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Itu adalah yang majrur, muttasil. Ya, begitu. Ya, jadi saya tegaskan bahwa isim dhamir itu ada dua macam. Ada yang baris, maksudnya tampak, kelihatan ada tulisannya. Mustatir, tidak tampak, tapi dianggap ada dhamir. Ya, nanti kita contohkan semuanya. Ya, yang baris itu ada yang mumfasil. Mumfasil itu apa? Terpisah. Terpisah itu apa? Bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada kalimat yang lain. Itu namanya dhamir mumfasil. Kalau yang muttasil apa? Muttasil itu maksudnya dia tidak bisa berdiri sendiri. Seperti lafadz hi, bagaimanapun juga ini butuh yang namanya disambung dengan huruf jar, apakah disambung dengan isim, apakah disambung dengan fiil, ya, apakah yang jelas kata hu, huma, hum itu ya dalam kategori dhamir muttasil itu tidak memungkinkan untuk kemudian berdiri sendiri, ya, dia butuh pada yang lain, apakah itu huruf, apakah itu isim, apakah fiil. Itu semacam itu, ya. Ini yang muttasil. Seperti itu, tidak mungkin kita menemukan kalimat tu hanya seorang diri, ya. Pasti dalam konteks misalnya ja'altu, na seorang diri, tidak memungkinkan, ya kan? Mesti ja'alana misalnya begitu. Itu namanya muttasil. Tapi kalau ana misalnya, itu kita temukan dia sendiri, tidak digabung dengan kalimat yang lain. Dia huwa misalnya, dia sendiri, dia bisa berdiri sendiri. Dia bisa terpisah dari kalimat yang lain. Ya, itu maksudnya mumfasil itu semacam itu. Ya, gitu. Iyahu misalnya, iyyaka na'budu misalnya. Ini berdiri sendiri. Keberadaannya tidak butuh pada yang lain. Itu terpisah maksudnya. Kalau muttasil itu bersambung maksudnya. Itu semacam itu. Ya. Ya. Kalau mustatir itu apa? Mustatir itu maksudnya dia tidak ada tulisannya, akan tetapi dianggap ada isim dhamir. Contohnya seperti apa, Ustaz? Kalau seandainya saya mengatakan idrib, ya, maka kalau seandainya ini dibaca pakai kode nahwu, itu bacaannya adalah, atau terjemahannya adalah idrib, memukullah siapa kamu. Di sini ada anta yang tersimpan di dalamnya. Ya, idrib, mukulo, sopo siro. Ada anta di sini yang secara tulisan tidak kita temukan, tidak kita secara kasat mata tidak kita lihat. Akan tetapi di dalam idrib yang merupakan fi'il amar itu pasti selalu menyimpan dhamir ana, dhamir anta. Itu semacam itu. Idrib anta. Lafadz anta tidak ada tulisannya, akan tetapi ini dianggap tersimpan di dalam lafadz idrib. Itu semacam itu. Ya, jadi mustatir itu maksudnya adalah dia tersimpan dalam sebuah kalimat. Tidak ada dhamir, akan tetapi dianggap ada dhamir. Kalau seandainya saya mengatakan misalnya aktubu, di dalam lafadz aktubu ini artinya aktubu nulis sopo ingsun. Ada ana di sini. Aktubu menulis siapa saya. Ada ana di sini. Ya. Ana yang secara tulisan tidak ada, akan tetapi dihukumi ada, itu disebut sebagai mustatir. Ya. Kalau seandainya saya menulis misalnya naktubu. Nah, sini sorotnya. Naktubu. Tidak ada tulisan nahnu di sini. Ya, tapi di sini dianggap ada nahnu. Itulah yang kemudian disebut sebagai mustatir. Mustatir itu maksudnya tersimpan. Tersimpan itu maksudnya apa? Tidak ada tulisannya, akan tetapi dianggap ada isim dhamir. Itu maksudnya tersimpan. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa dhamir itu ada yang secara kasat mata bisa dilihat. Ini huwa, huma, hum. Ada tulisannya memang. Iyahu, iyahuma, iyahum. Ada tulisannya. Ja'altu, tu dalam lafaz ja'altu itu isim dhamir namanya.
Ada tulisannya ini. Nah, dalam lafaz ja'alanallah itu ada tulisannya. Bihi, hi-nya ada tulisannya ini. Itu namanya dhamir baris. Kelihatan secara kasat mata ada tulisannya. Itu namanya baris. Ada yang masuk dalam kategori mustatir. Mustatir itu maksudnya tidak ada tulisannya, akan tetapi dianggap ada. Tidak ada tulisannya, akan tetapi dianggap tersimpan di dalam sebuah kalimat fi'il. Mustatir itu secara umum bisa kita tegaskan mesti tersimpan di dalam sebuah kalimat fi'il. Ya, diperhatikan itu. Ya, kita lanjutkan sekarang. Untuk mengatakan wujuban dan jawazan. Ya, jadi mustatir itu ada dua macam. Ada yang wujuban, wajib. Ya, wajib. Di mana letaknya fi'il itu pasti menyimpan dhamir? Kalau seandainya kita menemukan fi'il amar yang mufrad. Ya, saya istilahkan ini. Fi'il amar mufrad. Kok mufrad Ustadz istilahnya? Iya. Maksudnya tidak bertemu dengan alif tathniyah, tidak bertemu dengan ya wawu jamak, tidak bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah. Itu namanya fi'il amal mufrad. Seperti lafaz idrib misalnya. Ya, idrib misalnya. Ini di sini ada kata-kata anta. Jadi ketika kita menemukan fi'il amar yang tidak ada alif tathniyahnya, menemukan fi'il amar yang tidak bertemu dengan wawu jamak, menemukan fi'il amar yang tidak bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah, maka di situ dianggap wajib menyimpan dhamir anta. Kalau seandainya sudah ada idriba, ini diperhatikan. Alif di sini adalah isim dhamir. Dhamirnya baris, diperhatikan itu ya. Ini. Alif yang ada di sini idriba, idrib, idriba, idribu. Wawu jamak di sini adalah dhamir. Dhamirnya dhamir baris juga. Wawu jamak ini adalah bukan huruf tapi isim ini. Isim ya, diperhatikan. Alif di sini adalah isim dhamir juga. Perhatikan, ya. Idrib, ada anta di dalamnya. Idriba, idribu. Idrib, idriba, idribu. Begitu? Ah, ketika kita menemukan fi'il amar yang mufrad, maksudnya tidak bertemu dengan alif tathniyah, wawu jamak dan ya muannatsah mukhatabah, maka di situ dianggap ada dhamir yang mustatirnya itu wujuban. Dianggap menyimpan dhamir yang penyimpanannya itu sifatnya adalah wujub. Wajib di sini, wajib disimpan. Ya. Kalau seandainya kita menemukan fi'il mudhari' dengan hamzah mudhara'ah, misalnya, ya, maka di situ dianggap menyimpan dhamir ana. Misalnya aktubu. Di sini ada ana yang wajib tersimpan. Kemudian kita menemukan fi'il mudhari' dengan nun mudhara'ah. Ya. Maka di sini seperti misalnya naktubu, maka di sini kita menganggap bahwa ada dhamir nahnu yang wajib tersimpan di dalam lafaz naktubu. Kalau seandainya kita menemukan fi'il mudhari' dengan tak mudhara'ah yang memiliki fungsi mukhatab, diperhatikan karena tak mudhara'ah itu ada yang kalanya memiliki fungsi mukhatab, ada kalanya memiliki fungsi ghaibah. Ini yang memiliki fungsi mukhatab, anta, maka di situ dianggap wajib menyimpan dhamir anta di sini. Perhatikan. Kita ketika menemukan sebuah kalimat fi'il amar yang di situ fi'il amar itu tidak bertemu dengan alif tathniyah, wawu jamak dan ya muannatsah mukhatabah, saya istilahkan fi'il amar mufrad. Maka fi'il amar itu wajib menyimpan anta. Ada anta yang wajib tersimpan di dalam fi'il amar itu. Ada dhamir anta yang wajib tersimpan di dalam fi'il amar itu. Ketika kita menemukan fi'il mudhari' dengan hamzah mudhara'ah, ya, maka ada dhamir ana yang wajib tersimpan di dalam fi'il mudhari' yang didahului oleh hamzah mudhara'ah itu. Sehingga aktubu artinya adalah aktubu ana. Aktubu nulis sapa ingsun. Aktubu nulis sapa ingsun. Aktubu menulis siapa saya. Itu semacam itu. Ketika kita menemukan fi'il mudhari' dengan nun mudhara'ah, contohnya naktubu, maka di dalam fi'il mudhari' yang dengan menggunakan nun mudhara'ah itu wajib tersimpan dhamir nahnu,
wajib tersimpan domir nahnu. Itu semacam itu. Ketika kita menemukan misalnya naktubu, itu naktubu nulis sopo kito. Nulis sopo kito, ada nahnu di situ. Ya, itu semacam itu. Ketika kita kemudian menemukan fi'il mudhari' dengan tak mudhari'ah yang di situ itu fungsinya adalah mukhatab, maka di situ dianggap ada domir anta yang wajib tersimpan. Dianggap ada domir anta yang wajib tersimpan. Diperhatikan di situ. Kalaupun misalnya setelah fi'il amar mufrad, kemudian fi'il mudhari' misalnya, ini kok kemudian didzohirkan yang namanya domirnya. Didzohirkan, diperhatikan. Misalnya ada kata-kata di dalam Al-Quran, uskun anta. Gitu ya. Uskun anta. Uskun, menetaplah siapa kamu. Diperhatikan di sini. Meskipun di sini ada anta yang didzohirkan, maka tetap dianggap bahwa di dalam lafadz uskun yang merupakan fi'il amar yang tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannattsah mukhatabah, tetap dianggap di sini menyimpan domir anta. Anta yang didzohirkan ini tidak lebih hanya sekedar taukid. Kalau seandainya saya menulis misalnya ata'allamu misalnya ana misalnya. Kata-kata ata'allamu ana. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama ata'allamu misalnya, ya. Ata'allamu misalnya. Gitu. Kalau seandainya saya menulis misalnya ata'allamu ana, maka di dalam lafadz ata'allamu, ta'allama ya ta'allamu ini dianggap tetap ada domir ana. Ana yang muncul di sini tidak lebih hanya sekedar taukid. Diperhatikan itu. Jadi saya ulangi lagi. Domir yang mustatir wujuban itu, yang wajib menyimpan domir itu adalah terletak pada fiil-fiil yang sudah ditentukan. Yang kalau dalam nazam itu sudah jelas, wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq naghtabin idtashkuru. Ada 4 tempat di situ. Ada fiil amar mufrad, maksudnya fiil amar mufrad ini tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannattsah mukhatabah. Ketika kita menemukan fi'il amar mufrad tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannattsah mukhatabah itu dianggap di situ wajib menyimpan domir anta. Ketika kita menemukan fi'il mudhari' dengan menggunakan hamzah mudhara'ah, ya, maka di situ dianggap ada ana yang wajib tersimpan. Ada ana yang wajib tersimpan. Jadi aktubu itu asalnya di dalam aktubu ana yang wajib tersimpan. Ya, lagi-lagi harus saya tegaskan, meskipun setelah idrib, setelah aktubu, setelah naktubu, setelah taktubu, yang ini merupakan tempat tersimpannya domir yang wajib tersimpan itu, kok kemudian didzohirkan? Anta didzohirkan dalam kasus idrib, aktubu, ananya didzohirkan dalam kasus aktubu, nahnunya didzohirkan dalam kasus naktubu, antanya didzohirkan dalam kasus taktubu misalnya. Pendzohiran itu tidak kemudian menafikan atau meniadakan domir yang ada di dalamnya. Tetap dianggap tetap masih ada domir. Sedangkan anta, ana, nahnu, dan anta yang ada yang didzohirkan itu tidak lebih hanya sekedar taukid. Contoh di dalam Al-Quran, uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika ada anta, apakah kemudian fi'il amar ini tidak menyimpan domir anta? Oh, tetap ini menyimpan domir anta. Tetap menyimpan domir anta. Anta yang kemudian disebutkan secara lafadz ini tidak lebih hanya sekedar taukid. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa mustatir itu maksudnya tersimpan. Maksudnya tersimpan. Tidak ada tulisannya. Akan tetapi dianggap ada domir. Dihukumi ada domir. Ya, tersimpan itu sendiri ada 2. Ada yang sifatnya wajib. Ada yang sifatnya jawaz. Ya, wajib tersimpan, ada yang sifatnya boleh tersimpan. Itu semacam itu. Ya, diperhatikan ini. Ya. Jadi ada yang wajib tersimpan letaknya di mana? Amar mufrad, fi'il mudhari' dengan menggunakan hamzah mudhara'ah itu menyimpan domir ana, wajib menyimpan domir ana. Fi'il mudhari' dengan menggunakan nun mudhara'ah wajib menyimpan domir nahnu. Fi'il mudhari' dengan tak mudhara'ah
wajib menyimpan domir anta. Ketika kemudian fiil-fiil yang sudah ditetapkan pasti menyimpan domir-domir yang ini, kok kemudian domirnya dimunculkan? Maka domir yang dimunculkan itu tidak kemudian menjadikan fiil-fiil yang sudah itu tidak menyimpan domir. Tetap wajib menyimpan domir, sedangkan domir yang dimunculkan tidak lebih hanya sekedar taukid. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan tentang yang jawazan. Jawazan itu apa? Jawazan itu maksudnya tidak wajib tersimpan. Ya, itu terletak di mana? Apabila kita menemukan fiil, ya, apakah itu fiil madhi? Apakah itu fiil madhi? Ataukah fiil mudhari misalnya? Apakah fiil mudhari yang dia memiliki kategori ya, mufrad, ghaib, ya, atau mufradah, ghaibah, ya, misalnya. Pun juga demikian, mufrad, ghaib, mufradah, misalnya. Gitu. Maka di sini dianggap sebagai dhamir yang mustatirnya itu adalah jawazan. Saya contohkan misalnya begini. Jalasa Muhammadun thumma qama. Perhatikan di sini. Ya. Jalasa dan koma memiliki karakter sama. Apa itu? Dia itu adalah termasuk dalam kategori fiil apa namanya yang ghaib, ya. Fiil madhi ini fiil madhi, ghaib, mufrad, tidak ada alif tasniyahnya, tidak ada waw jamaknya, maksud saya begitu, ya. Dalam konteks jalasa Muhammadun di sini tidak ada dhamir huwa. Ya, tidak ada dhamir huwa. Tapi dalam konteks jalasa Muhammadun tsumma qama, komanya di sini menyimpan dhamir huwa yang kembalinya kepada Muhammad. Diperhatikan. Ketika dhamir itu adalah mustatir jawazan, maka fiil yang dimaksud itu tidak harus selalu menyimpan dhamir. Ketika ada fa'il, ketika ada naibul fa'il yang berupa isim dhahir, ini isim dhahir, maka yang namanya fiil itu yang ditempati oleh mustatir yang jawazan itu menjadi tidak menyimpan dhamir huwa. Jadi terbatas pada huwa dan hiya. Itu semacam itu. Ya, saya ulangi lagi. Dhamir baris yang dhamir mustatir yang jawazan itu adanya pada fiil madhi dan fiil mudhari. Ini huwa sama huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Itu mufrad, pokoknya dhamirnya mufrad dan ghaib. Mufradah ghaibah. Berarti huwa dan hiya. Ketika kemudian fiil itu, ini contohnya, jalasa, atau saya contohkan misalnya di sini disamakan, jalasat pakai tak tanis sakinah, Fatimatu, thumma qamat. Thumma qamat misalnya, ya. Di sini ada fa'il berupa isim dhahir. Maka di sini tidak menyimpan dhamir hiya. Di sini tidak ada fa'il berupa isim dhahir, maka di sini menyimpan dhamir hiya yang kembalinya kepada inilah alasan kenapa kok kemudian fi'il atau dhamir yang tergantung di dalam lafadz jalasat itu dianggap sebagai jawazan. Jawazan itu bisa diterjemahkan dengan kadang menyimpan dhamir, kadang tidak. Ya, diperhatikan. Jawazan itu bisa diterjemahkan dengan kadang menyimpan dhamir, kadang tidak. Kapan menyimpan dhamir? Kalau seandainya tidak ada fa'il atau naibul fa'il yang berupa isim dhahir. Kapan dianggap tidak menyimpan dhamir? Kalau ada isim dhahir. Ada fa'il berupa isim dhahir. Saya ulangi lagi. Dianggap tidak menyimpan dhamir huwa atau hiya kalau ada fa'il atau naibul fa'il berupa isim dhahir. Dianggap menyimpan dhamir hiya kalau seandainya tidak ada fa'il berupa isim dhahir atau fa'il atau naibul fa'il yang berupa isim dhahir. Saya ulangi lagi, khawatir salah ucapan saya. Ketika kemudian yang namanya dhamir itu disebut sebagai mustatir jawazan, maka fi'il yang ditempati, apakah itu adalah fi'il madhi atau fi'il mudhari', fi'il yang ditempati itu bisa jadi menyimpan dhamir, bisa jadi tidak menyimpan dhamir. Itu yang dimaksud dengan jawazan. Kalau seandainya sudah ada fa'il yang berupa isim dhahir, maka di situ fi'il ini, jalasat contohnya, itu tidak menyimpan dhamir. Ya. Kalau seandainya tidak ada fa'il berupa isim dhahir, seperti qomat misalnya, tidak ada fa'ilnya di sini, maka di sini dianggap menyimpan isim dhahir. Isim dhamir. Itu semacam itu.
lain beda sama sekali dengan yang tadi itu. Kalau seandainya misalnya kata-kata ini masih kita tulis, sorotnya ke sini, uskun misalnya. Apakah di sini ada anta atau tidak ada anta? Maka di sini wajib menyimpan dhamir anta. Uskun yang merupakan fi'il amar mufrad, maksudnya fi'il amar yang tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah, selalu pasti menyimpan dhamir anta. Apakah kemudian ada anta yang dimunculkan atau tidak, itu tidak jadi urusan. Yang penting selalu di sini menyimpan dhamir anta. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan mengenai letak dan posisinya. Kalau jawazan itu letaknya pada fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang mufrad dan mufradah, ghaib dan ghaibah. Itu semacam itu. Ya. Secara umum gambarannya seperti itu ya. Sekarang saya akan menjelaskan istilah yang muncul dalam isim dhamir. Gitu. Seperti yang tadi saya katakan, isim dhamir dibagi menjadi 3. Ya, isim dhamir itu dibagi menjadi 3. Ada yang mewakili mutakallim, ada yang mewakili mukhatab, ada yang mewakili ghaib. Perhatikan. Ketika kemudian yang namanya isim dhamir itu mewakili mutakallim, orang pertama, orang yang berbicara, maka dia tidak membutuhkan apa yang biasa kita sebut sebagai marji'ud dhamir. Tidak butuh pada marji'ud dhamir. Kalau seandainya yang namanya isim dhamir itu mewakili mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, orang yang diajak bicara, maka dia tidak membutuhkan apa yang disebut sebagai marji'ud dhamir, tempat kembalinya dhamir, tidak butuh. Kalau seandainya isim dhamir itu mewakili ghaib, huwa huma, maka di sini butuh yang namanya marji'ud dhamir. Ya. Jadi pertanyaannya menjadi salah. Ustadz, ana ini kembali kemana? Itu salah pertanyaannya. Ya. Nahnu ini kembali kemana? Ana, nahnu tidak butuh tempat kembalinya dhamir. Ustadz, anta ini kembali kemana? Anta itu adalah termasuk dalam kategori mukhatab. Mukhatab itu tidak butuh yang namanya marji'ud dhamir. Ya. Baru kalau huwa ini kembali kemana, Ustadz? Hum ini kembali kemana? Hiya ini kembali kemana? Itu memang butuh yang namanya marji'ud dhamir. Ya, diperhatikan. Di dalam buku sudah saya sebutkan, yang penting dalam konteks marji'ud dhamir itu adalah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah mutabaqah, kesesuaian. Yang kedua adalah pertimbangannya adalah murad. Ya. Diperhatikan. Yang penting untuk kemudian, ya, saya ulangi lagi, isim dhamir klasifikasinya ada 3, ada yang mewakili mutakallim, ada yang mewakili mukhatab, ada yang mewakili ghaib. Ketika mutakallim maka tidak membutuhkan marji'ud dhamir, tempat kembalinya dhamir, sehingga salah ketika orang bertanya, kira-kira ana ini kembali kemana, Ustaz? Mukhatab yang diajak bicara, anta, antuma, dan seterusnya, juga tidak butuh yang namanya marji'ud dhamir. Sehingga salah juga ketika kemudian orang mengatakan atau bertanya, anta ini kembali kemana? Lah, ketika huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, yang termasuk dalam kategori ghaib, orang ketiga, orang yang dibicarakan, sesuatu yang dibicarakan, itu butuh yang namanya marji'ud dhamir. Tempat kembalinya dhamir. Tempat kembalinya dhamir. Ya, kembalinya dhamir. Ya, kembalinya dhamir. Begitu. Nah, tempat kembalinya dhamir itu yang harus diperhatikan adalah kesesuaian. Kalau mufrad disamakan dengan mufrad, kalau tathniyah disamakan dengan dikembalikan kepada tathniyah, kalau jamak dikembalikan kepada jamak. Dan yang penting adalah muradnya. Itu harus berlatih memang. Jadi misalnya begitu. Ra'aitu misalnya tilmidzan. Misalnya diperhatikan, tilmidzan. Ya, misalnya wahua, misalnya ada kata-kata begitu, wahua mahirun, misalnya, ya, itu semacam ini. Ini huwa termasuk dalam kategori dhamir yang ghaib. Nah, ketika ghaib ini harus punya kembali. Inilah yang kemudian disebut sebagai marji'ud dhamir. Marji'ud dhamir, tempat kembalinya dhamir. Ya, itu semacam itu. Tempat kembalinya dhamir itu harus sama karena huwa ini sama. Tilmidzan, ya, maka huwa di sini. Itu seperti itu.
Saya contohkan yang lain. Ra'aitu misalnya tilmidzaini. Nah, di sini huma disamakan, sama-sama tasniyahnya. Wa huma gitu ya. Yang poin yang kepingin saya tegaskan itu adalah ketika kita menemukan isim domir, di mana isim domir sejak awal diklasifikasikan menjadi 3, ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib, maka perlu diperhatikan dalam konteks tentang marji'ud domir, tempat kembalinya domir, bahwa ketika domir itu adalah mutakallim, maka tidak butuh yang namanya tempat kembalinya domir atau marji'ud domir. Ketika mukhatab juga tidak butuh yang namanya marji'ud domir. Ketika ghaib, huwa huma hum, hiya huma hunna, yang itu termasuk itu, maka marji'ud domir dibutuhkan. Huwa ini kembali kemana? Huma ini kembali kemana? Hum ini kembali kemana? Hiya ini kembali kemana? Huma ini kembali kemana? Hunna ini kembali kemana? Bagaimana cara mencari tempat kembalinya domir? Cara mencari tempat kembalinya domir itu adalah harus dicari yang sesuai. Kalau mufrad dikembalikan kepada yang mufrad, kalau tasniyah dikembalikan kepada tasniyah, huwa misalnya mufrad, dicari yang isim yang mufrad, ya, huwa itu termasuk dalam kategori mudzakkar, dicari yang mudzakkar dan seterusnya. Ya. Jadi secara sederhana cara atau bersikap tentang isim domir itu semacam itu. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa isim domir bagian dari isim ma'rifat. Ya. Ternyata isim domir itu ada 2 macam. Ada yang baris, ada yang mustatir. Baris itu maksudnya tampak, kelihatan, ada tulisannya. Jadi kita tahu bahwa itu ada domir. Tapi ada juga yang mustatir. Tidak tampak, tidak ada tulisannya, akan tetapi dianggap ada domir. Ya, itu letaknya, tempatnya ada di fi'il. Secara sederhana begitu. Letaknya ada di fi'il. Ya. Jadi yang mampu menyimpan domir secara umum, konsep dasarnya begitu. Yang mampu menyimpan domir secara umum, konsep dasarnya adalah fi'il. Lah, ada fi'il-fi'il yang wajib di situ tersimpan domir. Yaitu fi'il amar. Fi'il mudhari' pakai hamzah mudhara'ah, fi'il mudhari' pakai nun mudhara'ah, fi'il mudhari' yang dengan menggunakan ta mudhara'ah yang memiliki fungsi mukhatab. Dan ini terkenal dengan nadham, ya, wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq naghtabid id tashkuru. Ya, ada dhamir yang di situ itu adalah mustatirnya jawazan. Jawazan itu maksudnya apa? Di situ fi'il itu tidak wajib selalu menyimpan dhamir itu, kadang menyimpan dhamir, kadang tidak. Ketika ada isim yang berupa fa'il yang berupa isim dhahir, maka dia tidak menyimpan dhamir. Ketika tidak ada isim yang bertindak sebagai fa'ilnya, bertindak sebagai naibul fa'ilnya, maka fi'il tersebut itu adalah menyimpan isim dhamir. Itulah yang kemudian disebut sebagai mustatir jawazan. Itu adalah pada mufrad yang ghaib atau mufradah yang ghaibah. Itu semacam itu. Mungkin secara sederhana itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang isim dhamir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.